Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Kalau lo jual harga diri lo waktu pas pemilu 5 tahun lo cuman di konversikan dengan 200.000 sampai 250.000, artinya kan lo lebih per tahun 50.000 tuh. iya, lo lebih hina daripada orang yang jual diri gitu kan. Iya juga ya. Nah, inilah wisdom tadi maksudku. Ketika kamu mengeluarkan nih, ini kan argumentatifmu ini tidak lahir dari sesuatu yang tanpa pengendapan. Ini hasil dari bacaan tuh. Kamu sampai mengatakan kamu itu lebih rendah daripada orang yang jual diri itu. Aku belum pernah jual diri karena belum pernah dapat duit dari kayak gitu. Gak ada orang datengin aku. Lo pernah. Untung ini ayat gitu ya. Oke, ini ada wisdom kita tinggalin lah ya. Sekarang gini, saya yakin ya di tempat ini orang yang pernah singgah ke sini, suatu saat dia jadi orang yang mungkin tercerahkan. Dia akan memperjuangkan nilai sesuatu di tempat lain dengan kualifikasi keahlian keilmuan dia yang lain. Siapa tahu loh orang yang datang ke sini yang memang sini bisa suatu saat jadi arsitek. Nah, arsitektur yang benar-benar ekologis. Apa? Steve Jobs, oke. Ya kan? Ini ngeri kan? Siapa tahu dia jadi orang yang menemukan apa aplikasi apa di masa depan dan membuat media sosial tandingan untuk Indonesia, ya kan? Kita nggak bisa kesut mas, karena kita nggak ada yang main kamera nih mas. Tapi saya yakin orang-orang yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang mau pinter. Dan itu atas dasar kebaikanmu loh. Kamu setia di sini. Kebaikan pemerintah Pak. Ya kalau kamu nggak datang, kamu tutup, kamu main. Kalau di sidak kamu datang lagi jam 12, ini kan karena juga ada proses. Bapak lagi cerita yang mana ini ya? Ya, misal nih ini. Sebenarnya aku sama Bang Rahmat tadi mau ngebahas lu. Ada ide Bang Rahmat tuh? Iya. Tadi? Yang pas ini Pak, HKP. Oh, HKP ya. Gini loh, sebenarnya aku sama Bang Rahmat tuh mau ngebahas tentang gerakan literasi, dan itu kan susah ya. Iya. Kamu tuh tadi karena di awal udah ngomong, ya, ngapain rame-rame baca buku tuh ya menyendiri, memang menikmati, bukan untuk diekspos kan gitu. Gitu, kalau aku kan sama Bang Rahmat memang ya teman baik gitu, suka berbagi ide ya ini gitu kan. Ya tapi kalau beda pandangan, beda persepsi ya wajar aja aku. Oh iya, aku clear sih. Jadi semalam juga aku agak berdebat sama bukan berdebat sih, diskusi sama istriku. Nah kalau kayak gini Bordeaux nyalahin orang ini mas. Oh skala basis. Basis kan dia kan lagi belajar Bordeaux itu seminggu itu lah dia tanya Bordeaux aja tiap hari, mau tidur tanya Bordeaux gitu, mau diklonin tanya Bordeaux gitu kan. Terus aku bilang ini kan kritik Bordeaux terhadap pemerintah seharusnya begini. Misalnya dia menganggap bahwa pendidikan ini menciptakan mereproduksi kelas sosial baru gitu loh, bahwa yang miskin, bahwa yang kaya, bahkan guru itu juga kalau menghadapi anak yang miskin dia tidak serius gitu. Kalau masuk yang merasa terdidik Ya, punya sekolah dengan yang enggak. ya artinya ada, karena kan Ya, kelas sosial baru. di dalam pikiran Bourdieu itu kan ada apa namanya kapital budaya ya, ada modal budaya yang tidak dibahas Marx. Marx itu Marx itu baru bicara tentang kapital ekonomi. Sedangkan Bourdieu itu kan bicara tentang kapital budaya. Sedangkan budaya itu menciptakan kelas, ya kan? Nah tapi kita nggak usah ngomong Bourdieu dulu. Saya ingin bahas gitu. Gerakan literasi ini susah nggak? Gerakan ya literasi itu enggak Pak, kan gini Pak ya. Kita kan lihat gerakan literasi berarti kan ada kelompok di dalamnya ya Pak. Kelompok itu Kamu tuh penggerak literasi bukan? bukan Pak. Iya penggerak dong. Kamu ngapain? Kalau nggak gerak literasi bangun tidur, mandi, naik sepeda absen dulu ke sana terus ke sini. Kamu tuh udah jadi penggerak literasi. Enggak Pak, aku lebih gini ya. Kan hari ini tuh kita itu lebih individualis ya nggak sih Pak?
Bapak dosen bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebenarnya, tapi untuk Memperkaya diri sendiri. diri sendiri. Ya enggak juga. Kamu lihat dosen yang lain, kamu lempar ke aku aja. Oh, iya, Pak. Iya. Kalau aku gini ya Pak ya. Mungkin ada beberapa aku ngeliat karakter orang juga datang nyari buku yang bagus, aku kasih saran gitu Pak. Terus ya baca buku ini asik nih gitu kan. Sempatlah ada adik-adik anak SD Muhammadiyah. Rame di sini ada Wali kota pernah kesini ya? pas sidak. Hah? Sidak bawa orang banyak. Enggak pernah dia enggak kan tidur di situ. Iya, mungkin sibuk Pak. Oh, sibuk ya. Baca yang lain. Ya. Ya, tapi aku itu loh, ketemu anak SD Pak ya. Dia cerita cita-citanya pengen jadi astronot. Terus aku cariin lah buku-buku sains. Kamu nggak jawab sudahlah dek, dunia tidak seindah pikiranmu itu gitu nggak? Enggak Pak. Oh enggak ya. Kasian semangatnya itu harusnya kan dia tularin. Yang goblok itu kan banyak orang-orang tularin. Oh, orang tua itu ya. Udahlah ngapain? Orang-orang tua yang pernah bergelut sama kamu. Enggak, udahlah ngapain? Yang penting kita ini ada bayarannya gitu kan. Jadi, Kamu nyinggung siapa ini? enggak, aku Oh enggak ya. Mbak. Oke. Cuman mana di atas kuda aja. Ya, jadi ya itu Pak. Jadi mentalitas kita itu kan lebih mentalitas pelacur Pak. Apa itu? Manggung atau bersikap itu kalau ada bayaran. Kalau kita ngarepin bayaran, itu kan kita melacurkan diri sebenarnya Pak. Kalau mungkin yang pelacur dalam arti sebenarnya dia menjual dirinya Pak, badannya nih Pak, keimanan dan jiwanya itu masih dijaga sama dia. Mungkin ada juga yang jual jiwanya aja, raganya tapi raganya kelihatan setia gitu kan, ngelakuin ritus-ritus yang diajarkan dengan baik gitu, tapi jiwanya ya dijual untuk hal-hal lain, materi, pangkat segala macam, iya kan? Jadi ya kita udah ngacurin diri sebenarnya. Kalau aku mandangnya sih seperti itu Pak. Itu karena mungkin orang kurang literasi kan? Enggak Pak, Malah cukup literasinya ya. itu orang kurang kontrol Pak, kontrol terhadap diri sendiri. Iya enggak sih Pak? Kan sekarang itu kita lebih takut sama atasan daripada Tuhan Pak. Iya juga ya. Kalau atasan, kalau Itu kekerasan simbolik tuh. Yang melakukan kekerasan tidak sadar, yang dikerasi juga nggak sadar, malah tambah takut. aku nggak tahu ya Pak ya. Jadi aku lebih suka nikmatin hari-hari aja gitu tuh, dengan keceriaan gitu Pak. Daripada harus, ya kan kita sibuk ini ya, apa? Oh ya ini sibuk mengklasifikasikan ini kekerasan simbolik, ini kekerasan struktural segala macam. Atau jangan-jangan kamu analoginya kayak gini. Ada seorang perempuan diperkosa terus dia mikir kayak gini. Udah daripada gua sakit gitu, tersiksa gitu, menderita, udah gua nikmatin aja lah sekalian gitu kan. Aku Apa gitu? enggak sih. Ya kan enggak dapat ini kan Iya. mengubah penderitaan Menjadi kenikmatan. menjadi kenikmatan. Oh jadi kayak stoa ya aku ya. Enggak, aku kayak gitu. Memento mori. Aku lebih, Iya, masa Apa dengan memento nasib mori? itu Cintai gitu kan. takdirmu kan? aku lebih, Kamu penganut Jabariyah, fatalisme. aku apa-apa yang udah aku dapat gitu ya. Mungkin bukan individual, aku lebih gini ya. Aku sempat share ke teman-teman gitu kan. Tapi teman-teman ini mau belajarnya kalau pas mau ujian aja gitu. Maksudnya gini Pak, sebenarnya kan apa-apa yang kita pelajarin ya, kan kita kan belajar itu katanya sampai Yang lahat. yang lahat, karena itu kata-kata Ya orang. karena di liang lahat kan masih ditanya, man robuka, harus belajar lagi dia.
Bener itu. Di yang lain aja masih ditanya. Tapi ini ada juga sebenarnya dengan budaya ya. Ya ini mungkin juga masuk kekerasan budaya yang akrab sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya pertanyaan belajar filsafat terus apa? Belajar ini terus apa? Pertanyaan kan saya yang sering ditanya kayak gitu juga bingung lah jawabnya. Terus lo baca buku sekian banyak terus apa gitu. Nah, saya akan maunya apa? Gitu. Karena pernah nggak ketemu? Lo baca habisin waktu, lo baca terus lo dapet apa sih gitu? Lo sekolah tinggi-tinggi, terus dapat apa? Lo balik ke kampung, nyangkul, apa kalau nelayan mancing gitu. Nah, itu menurut saya kekerasan juga sih, kekerasan yang tanpa kita sadari sebenarnya akhirnya membangun pikiran kita bahwa sebenarnya apa dalam pandangan kita ada apa yang material. Kekerasan ekonomi. Ya kan? Apa yang material dia kan. Dan ini terjadi di mana-mana. Jadi seolah-olah pertanyaan kamu dapat apa itu kamu dapat materi. Mestinya jadi ada beberapa kasus ya. Kasus di kampung kuliah tinggi-tinggi ujung-ujungnya ke jalan ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, nggak jelas gitu. Itu selalu terngiang-ngiang, akhirnya kemudian beberapa orang tua memutuskan itu tidak menyekolahkan anaknya. Nah, terlebih baca buku, ngabisin waktu sepanjang hari dalam kesendirian, menjadi sangat introvert gitu, sibuk dengan kesibukan sendiri gitu, asik dengan buku itulah. Nah, terus kamu dapat apa? Katanya. Kalau standar ukurannya itu ada dapat apa itu uang, materi, maka kita tidak bisa menjawab apa-apa. Nah, itu yang sebenarnya pertama kita ingin bahwa kalau kamu baca buku itu dapat apa? Tidak bisa dikonversi dengan materi. Maksudnya hasilnya ya. Dan tidak bisa juga tujuannya, umpamanya baca buku itu mau menjadi apa. Saya selalu kalau ngobrol sama kawan-kawan sama pria, amal itu nggak boleh bergantung, kebaikan itu nggak boleh bergantung pada amal. Nah itu kan sebenarnya di ajarannya si Ibnu Athaillah. Itu doktrinnya Ibnu Athaillah. Jangan sampai ada orang berbuat baik karena mengharapkan kebaikan, dan pada saat dia tidak mendapatkan kebaikan, dia berhenti melakukan kebaikan. Karena tugas orang baik itu adalah melakukan kebaikan, bukan mengharapkan kebaikan. Dia melakukan kebaikan. Tugas orang membaca buku kan dia harus identifikasi. Kamu baca buku apa? Makanya kita coba tuh, guys. Pertama dengan baca buku, kosakata kamu bertambah. Kedua dengan baca buku, pengetahuan kamu bertambah. Ketiga, kesadaran kamu meningkat. Nalar kritis kamu keterbangun. Gitu. Imajinasi kamu lebih terbuka. Jika kamu punya keterbatasan materi, bisa keliling Eropa, ya, maka kamu bisa baca buku-buku Eropa masa lalu dan masa sekarang. Jadi kamu bisa bercerita tentang Eropa itu lewat bacaan, bahwa bagaimana Eropa dibangun pada masa zaman dulu, bagaimana Yunani dibangun zaman dulu, Athena dibangun zaman dulu, ya, sampai sekarang. Kita bayangkan tuh penulis Kopingho ya. Dia nggak pernah tuh ke Cina. Tapi detail Cina itu hampir tidak menyalahi. Berarti kan dia kayak bacaan tuh. Nggak mungkin dia bisa memberikan informasi kalau nggak ada informasi yang masuk ke dia. Jadi sebenarnya itu yang harus kita yakinkan. Kalau dapat uang itu faktor lain. Kemudian membaca, kemudian kita punya kemampuan mereview apa yang kita baca lewat tulisan atau ngonten. Kemudian kita itu bonus. Pada saat umpamanya minum obat sakit kepala, apa sih obat sakit kepala? Bodrek ya? Masuk iklan Bodrek. Obat sakit kepala, tujuan kita kan mengalihkan penyakit itu ya, menghilangkan rasa sakit kepala. Tapi kalau tiba-tiba dapat tidur nyenyak, itu efek samping. Makanya kan itu efek samping. Nah, efek samping dari membaca itu, kita menjadi kreatif, kita mendapat materi dari situ, itu efek samping, bukan tujuan. Jadi kalau kamu baca kok nggak dapat materinya, karena itu memang bukan tujuannya. Tapi minimal saya tercerahkan, nalar saya menjadi kritis, kesadaran saya menjadi meningkat. Nah itu yang kemudian harus dijawab ke mereka. Dan itu kan sudah dikerjakan harusnya di sekolah, SD, SMP, SMA tuh banyak baca. Nah terlebih lagi kemudian ada pertanyaan kayak gini ya, saya lanjutnya. Ada pertanyaan, emang ada penulis, ada orang-orang
yang ngabisin waktu baca buku itu kaya. J.K. Rowling? Jadi itu sama kalau umpamanya ngejual ini ya, ngejual multi level marketing itu ya, disebutlah orang-orang sukses. Nanti dia akan balikin yang kita, berapa orang yang gagal jadi kaya kan? Banyak. Dia lah Plato, walaupun bukan seorang pembaca buku ya, dia ada pemikir ya. Filsuf itu Socrates, Ibnu Sina, Ibnu Rus gitu, Imam Syafi'i, Al Ghazali. Nah, ada pembandingan pasti. Nah, mereka main di wilayah ini dan lebih kaya gitu. Kenapa lo enggak? Nah, ini yang saya bilang bahwa ada satu sisi yang kemudian terlanjur dibangun dalam budaya kita. Kan kalau pertanyaan terus apa? Terus apa itu kan ukuran orang itu dihormati karena dia punya jabatan dan punya uang. Seolah-olah kalau dia punya pengetahuan, dia nggak dihormati. Nah, kita akan merendahkan diri kita kalau sampai kemudian kita juga terkecoh dengan itu. Kita udah capek-capek belajar, kemudian kita kehilangan kehormatan, kehilangan kepercayaan diri. Maka mestinya kalau membaca itu kita lebih percaya diri. Saya mau naik sepeda gitu, dengan yang naik mobil, berada di satu forum, saya seharusnya lebih percaya diri pada mereka. Makanya saya tidak pernah malu. Mestinya kan kayak gitu, karena saya punya pengetahuan, bisa ditakar. Boleh dia, Meskipun dia kaya, tapi argumentatifnya gagasan ya ada yang udah memalukan kita adu, gitu. Kita setara gitu. Dia nyambung atau kita nggak nyambung, dia mati kutu atau kita. Makanya lebih baik kan jadi kutu buku daripada mati kutu kan. Aku tambahin. Nih. Jadi pemimpin-pemimpin yang dia sadar membaca, dia akan menciptakan value atau wisdom macam-macam tadi, kebijaksanaan. Lihat Soekarno, yang dia bangun kan filosofi, dia gali Pancasila gitu. Yang dilakukan Soeharto beda. Pembangunan, Iya. Bapak pembangunan Fisik. kan. Orang pemimpin-pemimpin yang dia tidak punya filosofi, dia tidak, gagasannya hanya awet, dia tidak meninggalkan apa-apa. Soekarno meninggalkan di bawah bendera revolusi, imajinasi dia tentang Indonesia menggugat, tulisan-tulisan dia sejak 1926, ya Hatta gitu. Terus kemudian Gus Dur, coba pribumisasi Islam, bagaimana Gus Dur berdialektika dengan Papua, dia tidak menurunkan senjata. Emang Bapak kira pemimpin-pemimpin hari ini nggak ninggalin apa-apa? Ninggalin, tapi orang-orang yang membaca buku secara baik, dia akan punya basis filosofi yang lebih kuat, lebih kokoh, legitimasi pengetahuannya. Sekarang juga pemimpin juga ninggalin sesuatu yang punya filosofi dan legitimasi kuat, Pak. Ya siapa? Kamu sebut. Iya, Pak. Dia meninggalkan rakyat.